Di pembahasan kelima, saya akan membahas mengenai COA atau Chart of Account, yang bahasa Indonesianya berarti daftar akun. COA itu apa sih? COA itu adalah daftar berbagai akun perusahaan yang digunakan untuk mempermudah dalam melakukan identifikasi dan pengelompokan pencatatan transaksi yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Fungsi dari COA adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan pengelompokan pencatatan transaksi dalam penyusunan laporan keuangan. COA dapat terdiri dari kode akun dan nama akun. Untuk membuat COA, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah nomor kode akun tidak bisa sama. Yang kedua, nama akun dibuat singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, kode akun dibuat secara urut, dimulai dari akun-akun dalam neraca, yaitu aset, kemudian liabilitas, dan dilanjutkan dengan ekuitas. Kemudian dilanjutkan lagi ke akun laba rugi dari pendapatan hingga beban. Kemudian syarat yang berikutnya adalah kelompok akun dibuat menjadi dua bagian, yaitu parent dan subnya, untuk mempermudah kita dalam pengelompokan yang nanti akan dijadikan dalam akun dalam laporan keuangan. Yang berikutnya adalah nama akun dan kode akun dibuat sesuai dengan bidang usaha perusahaan. COA terdapat jenis-jenisnya, yaitu ada jenis COA yang berdasarkan angka atau numerik. Yang kedua, huruf atau alfabet. Yang ketiga adalah kombinasi dari keduanya. Cara membuat COA ada beberapa tahapan, yaitu pertama, kita harus mengetahui dan pahami bisnis perusahaan. Yang kedua, perkiraan transaksi-transaksi apa yang akan terjadi di perusahaan. Yang ketiga, jangan membuat akun yang tidak ada hubungannya dengan proses bisnis perusahaan. Yang keempat, jangan membuat akun sejenis. Dan yang terakhir adalah susun COA dimulai dari akun-akun inti terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan akun-akun detailnya. Untuk poin 1-3 ini diperlukan misal kita atau perusahaan kita bergerak di bidang jasa. Jangan membuat akun misal akun-akun yang digunakan dalam perusahaan pertambangan misalnya, karena tidak akan ada transaksi yang berhubungan dengan itu di perusahaan jasa, seperti itu ya. Nah, ini adalah bagaimana cara kita untuk menyusun COA berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Bagi rekan-rekan yang belum menonton video saya mengenai persamaan dasar akuntansi ataupun pembahasan-pembahasan sebelumnya, bisa menonton agar pembahasan kali ini bisa lebih nyambung lagi. Persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Ekuitas ini terdiri dari ekuitas awal ditambah ekuitas dari proses bisnis perusahaan, yang berarti adanya laba atau rugi dari proses bisnis yang dijalankan. Yang berarti pendapatan dikurangi beban pada periode berjalan. Nah, untuk menyusun COA, kita dapat menentukan urutan COA itu seperti apa. Nah, di pedoman dasar akuntansi, untuk menyusun COA, urutannya adalah dari aset kita berdasarkan tingkat likuiditasnya terlebih dahulu. Makin atas adalah tingkat likuiditasnya yang paling cepat dibandingkan dengan urutan yang di bawah-bawahnya, seperti itu ya. Untuk likuiditas itu apa sih? Likuiditas adalah misalnya untuk proses pencairan gitu ya, dimulai kan dari kas. Misalnya perusahaan mempunyai kewajiban, kas itu kan dapat digunakan untuk segera menyelesaikan kewajiban perusahaan.
Di bawahnya misalnya apa, piutang atau persediaan. Kan persediaan sebelum menjadi kas butuh proses untuk dijual terlebih dahulu, maka persediaan ini sifatnya tidak lebih liquid dibandingkan dengan kas. Untuk memahaminya seperti itu. Sedangkan untuk liabilitas adalah menurut tingkat jatuh tempo pembayarannya. Misal, utang usaha itu kan memang utang jangka pendek yang harus segera dilunasi pada saat jatuh temponya. Berbeda dengan utang-utang lainnya, misalnya seperti itu. Makanya biasanya utang usaha itu ditaruh di paling atas. Kemudian yang selanjutnya adalah ekuitas. Ekuitas ini diurutkan menurut tingkat kekakalannya. Ini langsung aja kita ambil contoh cara membuatnya seperti apa. Kembali lagi ke persamaan dasar akuntansi, ada aset, liabilitas, ekuitas, lalu kita breakdown ekuitasnya ada pendapatan sama beban. Aset ini kita kasih kode 1000, liabilitas 3000, ekuitas 5000, pendapatan 6000, dan beban 7000. Kemudian, aset ini dapat terdiri dari beberapa akun inti di dalamnya. Nah, ingat tadi aset kita urutkan berdasarkan tingkat likuiditas. Yang pertama tentunya adalah kas dan setara kas. Yang kedua piutang usaha, piutang lain-lain, perlengkapan, pajak dibayar di muka, sampai yang terakhir aset lain-lain. Nah, aset yang kode induknya adalah 1000, kemudian ini adalah subinduknya ya. Nanti akan kita breakdown lagi, kas dan setara kas ada terdiri dari beberapa gitu ya. Nah, kita buat seperti ini. Hubungannya apa? Tadi tingkat liquidnya, kas tentunya dapat digunakan untuk segera membayar utang gitu ya. Piutang usaha tidak lebih liquid daripada kas, yang berarti piutang usaha untuk digenerate dalam memenuhi liabilitas perusahaan atau untuk melunasi utang perusahaan perlu dilakukan proses terlebih dahulu. Piutang usaha kan dari proses penjualan, berarti kita harus menunggu pembayaran dari customer terlebih dahulu, makanya tidak lebih liquid daripada kas, ditaruh di bawahnya kas. Begitupun yang lain gitu ya. Nah, untuk liabilitas ini sama seperti kas, kita urutkan dulu akun-akun inti di bawahnya. Liabilitas adalah utang yang paling lancar adalah utang usaha, kemudian ada pendapatan diterima di muka, utang pajak, utang lain-lain, dan utang bank. Lalu dari ekuitas ada modal di store, laba rugi ditahan, laba rugi tahun berjalan. Pendapatan ada penjualan, lalu ada retur penjualan, lalu potongan penjualan. Sedangkan beban ini ada harga pokok penjualan, lalu ada beban penjualan, beban administrasi dan umum, pendapatan lain-lain, dan beban lain-lain. Kemudian dari parentnya yang kita breakdown ke akun-akun subintinya, kemudian akan di breakdown lagi lebih detail. Tetap ya, ini persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ekuitasnya dapat bertambah dari pendapatan dikurangi beban. Nah, seperti ini tadi ya. Ini kan adalah sub dari parentnya yang di sini ya. Kas itu kan sub intinya adalah kas dan setara kas. Lalu ada piutang usaha, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kas dan setara kas ini di akun perusahaan dapat terdiri dari kas rupiah.
atau kas USD. Terus ada juga bank. Rekening bank ini masuk ke dalam kategori kas dan setara kas. Kemudian piutang usaha, ada juga piutang usaha pihak ketiga, ada piutang usaha pihak berelasi, dan lain sebagainya. Biasanya yang nanti akan disajikan dalam laporan keuangan adalah akun subintinya yang ini di dalam neraca ya, untuk mempermudah dalam membaca laporan keuangan secara komprehensif. Baru nanti biasanya di catatan atas laporan keuangan akan dijelaskan kas dan setara kas ini terdiri dari apa saja. Seperti itu. Tapi yang akan disajikan dalam laporan keuangan di bagian depan biasanya adalah akun-akun subintinya ini. Seperti itu. Demikian pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.